Terima kasih lagu pujian khususnya. Sungguh indah. Senang berada di sini hari ini. Rasanya seperti tidak begitu lama sejak terakhir berada di sini. Suatu berkat nyata, saya diundang kembali. Sebelum saya mulai, saya ingin lanjut dan memulainya dengan doa kembali. Ya Tuhan, saya memohon Engkau bersama hamba sekarang. Tuhan, tolong urapi bibir hamba dan bantu hamba untuk berkata-kata sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, tolong kiranya firman-Mu saja yang hamba katakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi presentasi saya hari ini adalah, sementara Anda tertidur. Ini mungkin bukan sejenis khotbah mengenai kebebasan beragama. Dari praktek kerja saya dan apa yang telah saya lihat dan apa yang telah kita semua lalui. Kita telah melalui banyak hal beberapa tahun terakhir ini, bukan? Dan saya tahu bahwa saya sangat sibuk dengan masalah kebebasan beragama. Namun karena saya telah melihat hal-hal ini dan sekarang kita berpikir mudah-mudahan. Saya pernah mendengar katanya pandemi mungkin memudar dan mungkin kita bisa maju. Tetapi mereka katakan, kita tidak akan pernah kembali ke normal. Dan saat saya melihat apa yang terjadi sekarang, saya melihat awan badai di cakrawala. Dan sungguh oleh karena itu, saya mengkhotbahkan pekabaran ini kepada Anda hari ini. Apabila saya melihat awan badai datang. Bila Anda melihat badai datang, penting bagi Anda untuk mengambil tindakan yang sesuai. Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda melihat badai datang adalah memastikan rumah Anda beres. Jadi, saya berkhotbah hari ini. Pekabarannya ialah memang berbicara banyak tentang gereja kita sendiri. Tapi saya ingin menekankan sesuatu. Ini adalah gereja kita. Dan saya berbicara tentang kita. Dan saya di sini bukan untuk menuding siapapun. Dan saya menyadari bahwa jika Anda menuding seseorang, apa artinya? 3 jari menunjuk kembali ke arahmu. Dan saya harap Anda akan mendengar seiring saya berbicara hari ini, bahwa semua jari ini menunjuk kembali kepada saya. Seperti Anda ketahui, ayat bersahutan kita hari ini adalah kisah tentang 10 gadis. Jika Anda melihat gadis-gadis itu, mereka adalah 10 orang Kristen. Kita percaya mereka mewakili gereja Kristen pada saat tepat sebelum Kristus kembali. Dan kisahnya tentang 10 gadis. Dan ketika saya pergi ke gereja, saya telah mendengar perumpamaan ini banyak dibicarakan. Dan kita berbicara banyak tentang minyak dan memiliki minyak ekstra. Dan itu penting. Khotbah ini dengan poin ini tentang memiliki minyak ekstra adalah poin penting dari perumpamaan ini. Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan hari ini, tidak secara langsung. Kita akan membahasnya juga, saya kira. Tetapi saya ingin menunjukkan fakta bahwa ke-10 gadis itu tertidur. Mereka semua tidur. Entah mereka yang memiliki minyak ekstra ataupun tidak. Ketika Anda melihat apa yang terjadi dalam Alkitab, pada bagian Alkitab ini muncul tepat setelah Matius 24. Ini tepat ketika Kristus menjawab pertanyaan dan memberikan nubuatan-nubuatan tentang akhir dunia dan kedatangannya yang kedua. Kemudian ia lanjut dengan serangkaian perumpamaan. Saya berharap ada waktu, tapi begitu cepat berlalu. Saya ingin membahas semuanya dan berbicara bagaimana itu benar-benar berlaku dengan apa yang kita hadapi. Dan Anda mungkin berpikir, apa hubungannya dengan kebebasan beragama, tetapi itu ada di sana. Demikianlah, dia berbicara tentang perumpamaan yang berbeda ini. Dan mereka semua berbicara tentang gereja di akhir zaman. Itu semua adalah peringatan bagi kita, seiring kita memasuki akhir zaman. Dan saya ingin memikirkan beberapa dari itu dan secara khusus, Matius 24. Jika Anda melihat Matius 24 dan saya tidak akan menghabiskan waktu untuk membaca semua ini. Saya harap saya punya waktu. Tetapi Matius 24, Kristus berbicara tentang perumpamaan ini, yaitu para hamba. Dan ada hamba yang baik yang memberikan makanan pada waktunya. Dan kemudian ada hamba yang jahat ini. Di ayat 48, di mana saya akan membacakannya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk.
Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini menarik, dia menyamakan mereka dengan orang-orang munafik. Jadi kita tahu bahwa hamba ini menampilkan dirinya sebagai orang yang saleh. Ada aspek religius pada hamba ini. Namun tetap dia senasib dengan orang-orang munafik. Kemudian berlanjut, ada perumpamaan tentang 10 gadis. 10 gadis yang semuanya tidur. Dan saya pikir itu sangat penting. Ada kisah perumpamaan 10 talenta. Perumpamaan yang mengajarkan bahwa kita perlu bekerja dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan kemudian diikuti dengan perumpamaan, di mana saya menyebutnya, domba dan kambing. Berbicara tentang bagaimana Kristus datang dan dia memisahkan orang-orang di satu sisi dan di sisi lain. Dia memisahkan mereka, dan ia menanyakan pertanyaan ini tentang, aku telanjang, aku sakit, dan engkau tidak pernah memberiku pakaian. Benar. Mereka berkata, bila manakah kami melihatmu? Ini menarik. Mereka berdua menanyakan pertanyaan yang sama. Namun kelompok kedua, mereka mengajukan pertanyaan yang sama, kapan kami melihat engkau seperti ini, Tuhan? Dan Tuhan berkata, ketika kamu melakukannya bagi seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan itulah perbedaannya, tak satu pun dari mereka dapat melihat bahwa mereka sungguh melakukannya bagi Tuhan. Jadi itulah masa di mana perumpamaan-perumpamaan yang Kristus miliki di sana. Sekiranya kita punya waktu, kita bisa melihat semuanya. Saya ingin menunjukkan beberapa bagian lain dalam nubuatan Alkitab yang berhubungan dengan zaman kita. Jika Anda pergi ke Wahyu pasal 2 dan 3. Dan saya tidak akan mengupasnya. Saya harus lanjutkan slide-nya. Masalahnya kalau pakai slide, ketika Anda ingin khotbahnya dipercepat, Anda akan melihat hal-hal yang tidak akan saya bicarakan. Ketika Anda tiba di Wahyu pasal 2 dan 3, Anda bisa melihat surat-surat ini kepada jemaat-jemaat. Dan surat-surat kepada jemaat-jemaat ini adalah pekabaran khusus kepada jemaat-jemaat di sepanjang waktu. Dari zaman Yohanes pada masa dia menuliskannya, tepat setelah masa Kristus mati. Hingga sampai ke akhir zaman bila mana Kristus datang kembali. Dan ketika Anda melihat jemaat-jemaat itu, mereka semua mendapatkan teguran kecuali 2 di antaranya. Kedua jemaat yang tidak mendapatkan teguran adalah Smyrna, yang merupakan semacam jemaat bawah tanah yang mengalami sebagian besar penganiayaan selama periode Romawi. Dan kemudian Anda juga memiliki jemaat Philadelphia. Dan Philadelphia adalah jemaat Protestan yang kita lihat. Yah, orang-orang berdebat tentang tanggal, dan ini sangat sulit sesungguhnya untuk menentukan tanggal. Namun kita sebut saja pada era sekitar tahun 1700-an hingga 1844. Tapi saya tidak dogmatis mengenai tanggal. Dan sudah pasti sekitaran area waktu ini. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda sesuatu yang ada di sana. Ups, sudah kelewatan. Jika Anda pergi ke Wahyu pasal 3. Anda akan melihat sesuatu yang menurut saya menarik. Dan saya mengundang Anda semua, terutama jemaat-jemaat terakhir ini yang kita banyak ketahui, karena kita seperti menjalaninya dalam sejarah kita. Tetapi jika Anda mempelajari jemaat-jemaat ini, setiap elemen mengenai jemaat itu relevan. Segala sesuatu tentang jemaat Laodikia adalah relevan dengan zaman kita. Dan itu sama dengan Philadelphia. Dan ketika Anda melihat Philadelphia, Anda akan melihatnya dalam Wahyu pasal 3. Kembali ke sini. Itu dia. Itu seharusnya angka 3, mulai ayat 6 dan 7. Saya ingin melihat ini. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus, yang benar. Yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya ingin fokus pada satu ungkapan di sini, dia yang memegang kunci Daud. Jika Anda kembali dan melihat, dia sebenarnya mengutip dari Yesaya. Dan Anda dapat melihat apa makna dari itu. Saya ingin kita melihat juga ayat yang ke-12 ini. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko-guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru.
Jadi di sini ada kunci Daud ini dan juga ada sebuah kota, yaitu Yerusalem. Dan jika Anda melihat itu, ini mengacu pada pemerintahan. Anda tahu lagu, Haleluya Chorus, yang liriknya berkata, Kristus, pemerintahan akan berada di pundaknya. Itulah arti kunci Daud. Dan jika Anda melihat sejarah dunia, Anda akan temukan bahwa puncak dari sebuah pemerintahan yang baik itu terjadi selama periode Jemaat Philadelphia. Saya mengkhotbahkan tentang ini di mana benar-benar puncak dari Protestantisme dan pemerintahan yang baik itu terjadi selama periode Revolusi Amerika. Dan itu terjadi selama beberapa tahun itu sewaktu kita membangun konstitusi dan membangun beberapa hukum kita dan beberapa kebebasan kita. Ya, pada masa itu. Namun itu juga, selama periode waktu inilah bahwa 10 gadis tertidur. Apa yang terjadi ketika Anda pergi tidur? Apa yang terjadi ketika Anda bangun kembali? Segala sesuatu telah berubah. Jadi saya ingin berbicara mengenai beberapa hal yang telah berubah. Kapan para gadis itu tertidur? Mereka mungkin tertidur nyenyak selama periode Jemaat Philadelphia. Dan kita bisa berbicara lebih banyak tentang itu jika Anda ingin menemui saya di luar jam khotbah ini. Jadi mereka tertidur. Mereka tertidur. Dan selama waktu itu, hal-hal berubah. Sekarang, imunisasi, Anda tahu, itu persoalan besar. Saya tidak akan membicarakannya sekarang. Ini adalah topik yang tak berujung. Saya tidak ingin menjadi kuda mati. Saya tahu kita tidak akan cukup membicarakan hal ini, oke? Tapi yang ingin saya bicarakan adalah ketika masuk ke topik imunisasi, saya mulai menyadari bahwa saya seperti telah melihat masalah yang datang karena sikap pendirian setiap orang pada imunisasi ini. Dan itu membuat saya berpikir tentang lebih banyak masalah, lebih banyak awan badai yang ada di cakrawala. Dan secara khusus, salah satu masalah besar yang terjadi dengan imunisasi adalah sikap yang diambil gereja kita. Namun saya ingin menekankan, ini adalah gereja saya, ini adalah gereja Anda, dan kita memiliki tanggung jawab. Dan seperti yang saya katakan, semua jari itu menunjuk kembali ke arah saya. Jadi saya telah meluangkan waktu dan mulai melihat dan bertanya-tanya apa yang akan muncul dari cakrawala. Jadi yang ingin saya lihat hari ini adalah beberapa pernyataan General Conference yang telah dibuat. Dan jika Anda ingin melihatnya, Anda bisa langsung pergi ke halaman web Advent. Dan Anda bisa pergi melihat pernyataan General Conference tersebut. Semuanya ada di sana. Saya hanya akan melihat beberapa di antaranya. Ada banyak pernyataan General Conference. Ada banyak. Namun saya ingin melihat beberapa dan berbicara pada dasarnya tentang beberapa isu yang berhubungan. Dan melihat bagaimana itu mungkin berhubungan dengan kebebasan beragama dan awan badai yang akan datang. Jadi inilah hal-hal yang ingin saya lihat hari ini. Kita punya pernyataan mengenai kemiskinan, aborsi, kebebasan beragama, penginjilan, dan pengajaran agama. Kita punya pernyataan mengenai kebebasan akademik, bagaimana Mahak memandang Katolik Roma. Pernyataan mengenai penata layanan dan lingkungan serta bahaya perubahan iklim. Masih ada pernyataan lain tentang hal-hal lain yang saya tidak bisa bicarakan. Tapi yang ini, saya percaya, mungkin ada hubungannya dengan awan badai. Jika Anda melihat pernyataan mengenai kemiskinan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif General Conference, saya akan bacakan ini dengan sangat cepat. Ini kutipan, potongan-potongan kecil dari hal ini. Pernyataannya berbunyi begini. Bekerja mengurangi kemiskinan berarti menganjurkan untuk kebijakan publik yang menawarkan keadilan bagi kaum miskin. Untuk pemberdayaan dan hak asasi manusia. Ini berarti mensponsori dan berpartisipasi dalam program yang mengatasi penyebab kemiskinan dan kelaparan. Membantu orang untuk membangun kehidupan berkelanjutan. Komitmen kepada keadilan ini adalah tindakan kasih. Masehi Advent hari ke-7 percaya bahwa itu juga panggilan untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sopan. Yang bersaksi melawan materialisme dan budaya kemakmuran. Saya ingin mengatakan sesuatu. Ini adalah hal yang baik dalam begitu banyak cara berbeda. Jangan hanya karena kita akan membahasnya sekarang, tidak berarti bahwa tidak ada banyak kebaikan di dalamnya. Tetapi saya ingin menunjukkan beberapa hal yang ada di sini jika Anda membacanya dengan lebih hati-hati. Saya tidak mengubah kata-katanya, hanya menebalkan beberapa kata.
Bekerja untuk mengurangi kemiskinan berarti menganjurkan untuk kebijakan publik, dan membantu orang-orang membangun kehidupan yang berkelanjutan. Kata-kata ini menarik karena berbicara tentang keterlibatan dalam kebijakan publik dan keberlanjutan. Dan kita tahu, keberlanjutan adalah sesuatu yang merupakan kata yang sangat besar saat ini. Dan kita mungkin ingin berpikir lebih banyak tentang itu. Pernyataan ini berlanjut mengatakan demikian. Advent Hari ke-7 bergabung dengan komunitas global dalam mendukung tujuan pembangunan milenial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih lanjut lagi, Advent Hari ke-7 bermitra dengan masyarakat sipil, pemerintah dan lainnya. Bekerja sama secara lokal dan global untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan menegakkan keadilan di dunia yang rusak. Nah, untuk memahami pernyataan itu, Anda harus pergi melihat tujuan pembangunan milenial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, apa sajakah itu? Ini adalah tujuan yang mereka miliki. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Mendapatkan pendidikan dasar umum. Mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Mengurangi angka kematian anak. Meningkatkan kesehatan ibu. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Memastikan kelestarian lingkungan. Dan membangun kemitraan global untuk pembangunan. Sekarang, saya di sini memberitahu Anda bahwa banyak dari hal-hal ini adalah hal-hal yang baik. Namun, saya juga di sini memberitahu Anda bahwa ini menganut pandangan yang berbeda dari pandangan Alkitabiah. Dan itulah bahayanya. Ada begitu banyak hal baik di luar sana, tapi itu bukan pertanyaan yang tepat. Dan ketika saya mengatakan yang baik, saya menggunakan huruf B kecil, baik. Pertanyaannya, apakah ini sejalan dengan pandangan kita? Apakah ini sejalan dengan rencana Kristus? Apakah ini sejalan dengan apa yang nubuatan-nubuatan katakan kepada kita? Saya ingin melihat beberapa dari itu. Salah satunya tujuannya adalah untuk memperoleh pendidikan dasar umum. Saya pikir pendidikan itu penting dan umat Advent selalu menjadi pendukung besar pendidikan. Namun begitu, pendidikan seperti apa yang diajarkan di sini? Apakah ini pendidikan Kristen? Yang lainnya adalah mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Saya berharap saya punya waktu. Kita akan kehabisan waktu. Hal yang mereka perhatikan ialah mereka melihat perempuan di dunia kerja dan perempuan di parlemen. Yah, itu menarik dan ini mungkin semua hal yang baik. Namun ini adalah pertanyaan terbuka. Dan kita tidak memiliki dasar Alkitabiah untuk ini. Mengurangi angka kematian anak. Saya tidak bisa melewatkan yang ini karena berbicara tentang vaksinasi campak. Vaksinasi selalu menjadi hal besar yang diminati PBB. Dan hal lain yang akan Anda dengar jika meluangkan waktu untuk mencari adalah campak sebenarnya tidak seberbahaya itu. Meningkatkan kesehatan ibu. Jika Anda memperhatikan meningkatkan kesehatan ibu, salah satu hal besar tentang itu sebenarnya adalah mengenai kontrasepsi. Dan saya sama sekali tidak menentang kontrasepsi. Tapi jika Anda melihat dengan sangat hati-hati, itu ditujukan bagi orang-orang yang sudah menikah atau dalam hubungan sesama jenis. Ini merupakan pandangan yang berbeda. Ini bukanlah pandangan tradisional yang kita punya tentang pernikahan. Dan salah satu tujuannya untuk memastikan kelestarian lingkungan. Jika Anda melihat ini, ketika mereka berbicara tentang kelestarian lingkungan, kita berbicara tentang karbon dioksida dan semua hal semacam ini. Ini juga tampak berbeda dengan pandangan yang kita miliki. Kita tahu bahwa iklim telah banyak berubah. Dan Anda bisa keluar dan melihat di dunia ketika Anda melihat biologi dan geologi dan hal semacam itu. Namun kita tahu, itu semua terjadi dalam periode 6.000 tahun. Kita tahu banyak hal berubah dengan cepat, bukan? Tetapi pandangan yang mereka miliki adalah berbeda. Dan ini mungkin saja tidak benar-benar mengenai perubahan iklim sama sekali. Satu lagi adalah membangun kemitraan global untuk pembangunan. Dan sekali lagi inti dari agenda ini adalah pembangunan berkelanjutan yang menjadi kenyataan hidup bagi setiap orang di planet ini. Pembangunan berkelanjutan dalam banyak aspek merupakan hal yang baik. Tetapi mereka melihatnya secara berbeda dari kita. Mereka mengusahakan keberlanjutan karena mereka memandang dunia akan berlangsung selamanya. Tetapi kita tahu Yesus akan segera kembali dan penekanan kita harusnya berbeda. Oh tidak, aborsi.
Ini adalah pernyataan General Conference lainnya. Salah satu hal yang dikatakannya dimulai dengan pernyataan ini. Dikatakan, kehidupan manusia bernilai besar bagi Tuhan. Umat manusia diciptakan menurut citranya. Tuhan memiliki minat pribadi pada manusia. Tuhan mengasihi mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Dan balasannya mereka dapat mengasihi dan berkomunikasi dengannya. Saya setuju dengan pernyataan itu 100%. Tapi saya punya masalah kecil dengan pernyataan itu. Masalah kecil dengan pernyataan itu adalah inilah yang memulai pernyataan kita mengenai aborsi. Alasan mengapa saya khawatir tentang ini adalah karena itu menyiratkan bahwa alasan mengapa Tuhan mengasihi kita ialah karena kita dapat mengasihi dan berkomunikasi dengannya. Janin tidak bisa mengasihi dan berkomunikasi dengan siapapun. Dan ini sebenarnya ada dalam perdebatan aborsi. Ini permasalahan besar. Inilah sebabnya mengapa ada negara bagian New York melakukan sesuatu yang seakan berkata, kami akan mengizinkan aborsi pasca kelahiran. Karena para filsuf tidak percaya bahwa kesadaran sudah ada pada bayi, sampai beberapa saat setelah kelahiran. Dan salah satu tanda terbesar bahwa kesadaran benar-benar sudah ada adalah kenyataan bahwa mereka dapat berbicara. Dan saya tidak, ya begitulah. Pernyataannya berlanjut mengatakan, karena itu, dalam kasus yang jarang dan ekstrim, pembuahan bisa menimbulkan kehamilan dengan prospek fatal atau anomali kelahiran akut yang mengancam nyawa. Dan memberikan individu dan pasangan dilema yang luar biasa. Keputusan dalam kasus itu diserahkan kepada hati nurani individu-individu pada keluarga. Keputusan harus diinformasikan baik dan dibimbing oleh Roh Kudus dan pandangan Alkitabiah tentang kehidupan yang ada di atas. Yaitu yang barusan saja saya bacakan. Karunia Tuhan meningkatkan dan melindungi kehidupan. Individu-individu dalam situasi yang menantang ini boleh datang kepadanya dalam ketulusan. Dan memperoleh arahan, penghiburan, dan kedamaian dalam Tuhan. Ini berbicara tentang dilema yang luar biasa dan keputusan. Keputusan, pilihan. Ini adalah pernyataan pilihan. Berlanjut, sementara tidak membenarkan aborsi, gereja dan para anggotanya dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan menciptakan suasana kasih sejati dan memberikan perhatian penggembalaan Alkitabiah yang penuh kasih. Dukungan penuh kasih kepada mereka yang menghadapi keputusan sulit. Keputusan sulit mengenai aborsi. Bila mana kita berbicara tentang dosa, apakah kita memiliki keputusan yang sulit mengenai apakah kita akan terlibat dalam dosa? Bila mana kita berbicara tentang salah satu dari 10 perintah lainnya dalam terminologi ini. Ini juga berbicara tentang bagaimana wanita hamil yang memutuskan untuk memelihara anak-anak mereka yang belum lahir. Ini tampaknya seperti mundur ke belakang. Seorang wanita hamil memang sudah seharusnya memelihara anaknya yang belum lahir. Tidak harus memutuskan untuk memeliharanya. Lantas apa yang hilang dari pernyataan tersebut? Menurut saya ini penting karena kebanyakan pernyataan sebenarnya dapat diterima namun sedikit menarik. Tapi inilah yang hilang. Tidak ada definisi kehidupan manusia ketika kehamilan, yang sangat penting. Tidak ada penghukuman terhadap aborsi. Dan ketika Anda tidak memiliki penghukuman terhadap aborsi, itu berarti Anda tidak memiliki janji pengampunan bagi wanita yang telah melakukan aborsi. Karena jika itu bukan dosa maka tidak ada pertobatan. Dan jika tidak ada pertobatan maka tidak ada pengampunan. Dan oleh sebab itu tidak ada janji keselamatan bagi wanita malang yang telah melalui ini. Dan inilah sebabnya, secara mendasar, pernyataan aborsi kita adalah pernyataan pilihan. Bukan pernyataan pendukung kehidupan. Sekarang, saya telah mengatakan beberapa hal yang sangat kontroversial dalam beberapa menit. Dan orang-orang akan berkata, Jonathan, mengapa Anda di sini membuat kegaduhan? Mengapa Anda di sini hanya mencemooh kami semua? Dan apa hubungannya ini dengan kebebasan beragama? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Saat ini, pemerintahan Biden sedang mencoba untuk mengesahkan undang-undang. Isi konsepnya mengatakan, jika Anda tidak melakukan aborsi, Anda tidak bisa mendapatkan dana federal. Pada saat ini, jika saya adalah penyedia layanan kesehatan dari segala jenis profesional, dan saya memiliki keraguan agama tentang aborsi, saya tidak perlu melakukannya.
Saya dapat mengatakan, saya tidak akan berpartisipasi. Nah, negara bagian seperti California, New York, dan pemerintahan Biden mengatakan, tidak. Kita perlu menghilangkan pengecualian itu. Dan masalah yang saya lihat adalah ini mengingatkan saya begitu banyak tentang apa yang terjadi dengan vaksin. Yaitu pernyataan kita membuat keputusan untuk melakukan aborsi, sebagai sebuah keputusan. Dan itu adalah keputusan antara pasien, dokter, anggota keluarga yang terlibat, pendeta, jika Anda ingin libatkan. Tapi itu sebuah keputusan, kan? Tetapi jika saya seorang penyedia layanan kesehatan, kami dipanggil untuk menghormati keputusan pasien kami. Dan jika pemerintahan Biden atau siapapun yang berkuasa mensahkan undang-undang yang mengatakan, Anda harus berpartisipasi atau Anda tidak dapat dana federal. Di pihak manakah kita berdiri? Di mana kita akan berdiri? Dan saya merasa itu akan kembali ke hal yang sama yang kita alami dengan vaksin. Di mana mereka katakan, Anda dapat membuat pilihan pribadi untuk tidak melakukannya. Tetapi jangan menyebut itu sebagai pilihan agama. Kami tidak memiliki keberatan agama. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang ini, ada video yang sangat menarik. Saya tidak akan meluangkan waktu untuk meringkasnya. Saya tidak punya waktu. Namun, Bioetika Universitas Loma Linda mengadakan pertemuan di sini baru-baru ini. Ada video YouTube-nya. Sebenarnya bukan video, itu hanya audionya. Anda dapat mendengarkan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh penyedia layanan kesehatan kita tentang hal ini. Dan itu adalah teologi yang berbeda dari pro-kehidupan. Dan Anda harus mendengarkannya, dan Anda dapat mencarinya di Google. Kebebasan beragama, penginjilan dan kristenisasi. Ini adalah pernyataan dari tahun 2000. Terminologi harus digunakan untuk menghindari menyinggung komunitas agama lain. Pernyataan yang salah atau mengolok-olok agama lain tidak boleh dibuat. Saya memainkan kisah Etty Jones di mana saya berperan sebagai Senator Blair dan rekan pengacara saya berperan Etty Jones. Kami membahas perdebatan Sabat dan memperagakan kembali apa yang terjadi di Kongres. Salah satu hal besar yang terjadi saat Etty Jones di Kongres adalah argumen ini dengan anggota Kongres tentang, "Hei, kami berpikir kalau Anda bekerja pada hari Minggu, Anda akan mengganggu orang lain. Jadi alasan mengapa kami tidak ingin Anda bekerja pada hari Minggu adalah karena Anda dapat mengganggu orang lain ini. Mereka punya hari Sabat mereka sendiri. Biarkan saja begitu, benar?" Jadi, Etty Jones menunjukkan fakta bahwa, orang-orang ini akan tetap terganggu oleh apapun yang saya lakukan. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ketika Anda melakukan penginjilan, Anda sampai pada titik ini di mana seseorang akan menuduh bahwa apa yang Anda katakan itu salah. Dan seseorang akan mengatakan apa yang Anda katakan ketika Anda melakukan penginjilan adalah konyol. Jadi pernyataan seperti ini membuat saya khawatir. Ini mengarah pada pemikiran, mungkin Anda bisa hidup dalam pemerintahan yang tidak memiliki kebebasan berbicara sama sekali. Tetapi mungkin memiliki gantinya apa yang kita miliki dalam amandemen pertama. Mungkin kita bisa membenarkan pemerintah yang mengatakan, Anda boleh mengatakan apa saja yang Anda inginkan, tapi Anda tidak bisa mengatakan pernyataan palsu atau mengejek seseorang. Itu Pakistan. Dan orang-orang Kristen masuk penjara sepanjang waktu karena hal-hal seperti itu. Saya akan melewatkan yang ini. Kebebasan dan akuntabilitas teologis dan akademik. Ini adalah pernyataan yang sangat menarik. Ada banyak hal yang bisa dibongkar, tetapi kita tidak punya waktu. Bagaimana Advent Hari ke-7 memandang Katolik Roma? Ini adalah pernyataan yang menarik dari 1987. Advent Hari ke-7 berusaha untuk mengambil pendekatan positif terhadap agama-agama lain. Tugas utama kita adalah memberitakan Injil Yesus Kristus dalam konteks kedatangan Kristus segera. Bukan untuk menunjukkan kekurangan pada denominasi-denominasi lainnya. Kita mengakui beberapa perubahan positif dalam Katolik baru-baru ini. Pekabaran 3 Malaikat. Bacalah. Penata layanan lingkungan. 1996. Oh, ini sangat panjang. Saya akan beritahu bahwa ini berbicara tentang gas rumah kaca, pemanasan global, kenaikan permukaan laut, dan hal-hal seperti itu.
Dengarkan ini, ada prediksi mengerikan tentang pemanasan global, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi badai dan banjir yang merusak dan kekeringan yang menghancurkan. Kemudian berbicara tentang solidaritas dengan generasi mendatang dibahas. Tetapi tekanan kepentingan langsung diprioritaskan. Krisis ekologis berakar pada keserakahan umat manusia, dan penolakan untuk mempraktikkan penata layanan yang baik dan setia. Ketika kita membaca buku Great Kontroversi, Roh Nubuat memberitahu kita bahwa hal-hal ini akan terjadi. Pemanasan global, kan? Ini berbicara tentang bagaimana setan berencana untuk mengubah lingkungan dan apa yang sedang terjadi. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda, itu bukan karena keserakahan umat manusia dan penolakan untuk mempraktikkan penata layanan yang baik dan setia. Ini ulah setan dengan peperangan terakhirnya terhadap umat manusia. Ini perbedaan yang halus. Dan tidak diragukan lagi, setan menggunakan keserakahan umat manusia untuk memajukan tujuan-tujuan ini. Oh, kita kehabisan waktu. Dan di sini ada konvensi iklim Rio de Janeiro. Berbicara tentang mengurangi emisi karbon dioksida. Mereka ingin mengurangi pengurangan emisi karbon dioksida ke tingkat 1990. Anda tahu, masyarakat kita didasarkan pada konsumsi energi. Dan basis dari energi adalah bahan bakar fosil. Sekarang, kita mungkin pindah ke nuklir, tapi itu punya banyak masalah. Energi terbarukan tidak berjalan, dan jika Anda menghitungnya, Anda berakhir dengan karbon atau jenis degradasi lingkungan lainnya. Ini adalah peperangan terhadap kemanusiaan. Dan hal lainnya adalah, karbon dioksida bukanlah musuh. Tapi sekarang, saya sudah terlalu jauh. Tidak masalah. Mari kita lanjutkan. Kita lewati saja yang ini. Jadi mengapa saya membahas semua perkara ini? Mengapa saya mengungkit ini? Jonathan, Anda hanya ketakutan. Anda begitu bersikap politis. CBDC akan datang. CBDC akan datang. Tahukah Anda apa itu CBDC? Mata uang digital bank sentral. Masalah dengan CBDC adalah ini. Mata uang ini dapat diprogram. Sehingga itu dapat diprogram untuk digunakan untuk satu hal atau hal lain. Dan ketika Anda melihat ini, kebebasan kita dipertaruhkan di sini. Dan itu mungkin tidak terlihat seperti kebebasan beragama. Namun, jika Anda tidak punya kebebasan untuk pergi kemana Anda ingin pergi, makan apa yang ingin Anda makan, dan melakukan apa yang ingin Anda lakukan, karena uang Anda dikendalikan, Anda tidak punya kebebasan sama sekali. Salah satu hal tentang kebebasan beragama adalah sebelum Anda dapat mempunyai kebebasan beragama, Anda harus punya kebebasan. Jika Anda tidak punya kebebasan, Anda tidak punya kebebasan beragama. Ini seperti kebebasan beragama adalah sesuatu yang mutlak. Mengapa? Mengapa gereja kita bahkan membuat pertanyaan-pertanyaan ini? Mengapa itu sampai ada? Jika kita mengerti kenapa, mungkin kita bisa membalikkannya sedikit. Dan jawabannya adalah, saya tidak tahu. Saya tidak membaca pikiran orang. Tapi saya akan katakan seperti ini. Apa yang saya amati adalah ini. Kita telah beralih dari keadaan alergi terhadap uang pemerintah. Dan hal lain yang telah kita lakukan. Tentu saja sejak tahun 1950-an, seiring kita telah berusaha keras untuk berintegrasi dengan dunia. Untuk menunjukkan diri kita menjadi tetangga yang baik, umat yang baik untuk tinggal bersama. Dan saya tidak tahu mengapa. Saya ingin mulai menutup sekarang. Mari kita sama-sama buka Yohanes 18. Ini sangat penting. Yohanes 18 ayat 33. Kristus dibawa ke hadapan Pilatus. Dan inilah pertukaran kecil yang Kristus dan Pilatus lakukan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan.
lalu memanggil, "Mohon maaf." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya dari hatimu sendiri." "Maaf," jawab Yesus, "apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku berasal dari dunia ini, maka akankah hamba-hambaku berperang? Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan." Ungkapan itu menyatakan, "Ya, benar demikian. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Ketika saya membacanya pertama kali, rasanya seperti ada baut yang menembus saya. Pilatus menjadi begitu seperti orang abad ke-20 di sini. Apakah kebenaran itu? Waktu saya hingga jam 10 dan sudah harus selesai. Saya ingin menceritakan sedikit kisah. Saya perlu menceritakan sedikit cerita. Ketika saya mengambil sekolah hukum, itu program 3 tahun. Saya mencari teman di awal. Anda benar-benar mencari teman pada tahun pertama. Dan saya lakukan. Dan itu tahun ketiga, seminggu sebelum lulus. Dan saya pergi jalan dengan teman-teman saya, teman-teman sekolah hukum saya. Saya punya beberapa teman dari luar kota yang ada di sana karena kami persiapan untuk penamatan, dan ngobrol-ngobrol. Dan entah bagaimana ketahuan bahwa orang ini adalah seorang Advent hari ke-7, teman saya. Kemudian saya katakan kalau saya seorang Advent hari ke-7. Dan saat saya katakan itu, seorang sahabat saya di sekolah hukum berbalik, menatap saya dan berkata, "Kamu bukan seorang Advent hari ke-7. Dan saya katakan, "Oh, saya bukan seorang Advent hari ke-7. Dari mana kamu tahu? Siapa kamu sehingga bilang kalau saya bukan seorang Advent hari ke-7? Dia berkata, "Perhatikan, saya tahu Advent hari ke-7, dan kamu bukan salah satu dari mereka." Dan saya katakan, "Saya tidak pernah menghabiskan waktu bersamamu pada hari Sabtu." Dia bilang, "Saya tidak peduli. Saya tahu Advent hari ke-7 dan kamu bukan salah satu dari mereka." Dan saya tercengang. Di dalam hati saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadanya. Dan saya ingin memberitahu Anda, ketika saya sekolah hukum, saya adalah seorang Advent nominal. Satu-satunya hal yang membuat saya tetap berada di gereja adalah sesuatu yang guru bahasa Prancis saya, di La Sierra lakukan. Guru bahasa Prancis saya di La Sierra memberikan kesaksian yang luar biasa ini tentang bagaimana dia menjadi Advent hari ke-7. Dan kesaksiannya adalah semua tentang Sabat. Dan ketika saya di sekolah hukum, saya memelihara hari Sabat dengan cara tertentu. Saya tidak akan bangga dengan cara saya, tapi satu hal yang tidak saya lakukan adalah tidak melanggar secara hukum pada hari Sabat. Ada banyak hal lain yang seharusnya tidak saya lakukan, tetapi itu adalah satu hal yang tidak saya lakukan. Kejadian itu memberi saya banyak perenungan ketika teman saya mengatakan itu. Dan Anda tahu, bertahun-tahun saya merenungkan itu. Dan oleh kasih karunia Allah, sesuatu berubah dalam diri saya. Saya harap saya punya waktu untuk menceritakan seluruh kisah saya. Tapi saya akan memberitahu ini, bahwa hal yang membuat saya berubah menjadi Advent hari ke-7 sekarang. Dan saya yakin jika saya melihatnya lagi, dia akan berkata, "Jonathan, sekarang kamu seorang Advent hari ke-7. Itu karena saya membaca Alkitab. Dan saya membacanya terus-menerus, dan itu bekerja dalam diri saya." Apa hubungannya dengan Pilatus? Apa hubungannya itu dengan gereja kita? Saat kita sedang tertidur, beberapa hal terjadi. Dan saya katakan, ini adalah gereja saya dan saya bertanggung jawab untuk itu. Dan semua jari ini menunjuk kembali ke arah saya. Semua jari ini menunjuk kembali ke arah saya. Tetapi, kita bisa berubah. Dan seperti yang ditekankan teman saya, argumen tentang apakah saya Advent hari ke-7 atau bukan. Gereja kita dapat berubah.
Dan saya percaya bahwa pertanyaan Pilatus adalah kunci terhadap perubahan itu, sebab Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Dan saya hanya mempunyai satu panggilan ini. Saya tidak tahu apa semua jawabannya. Kita sebagai suatu umat harus kembali ke kitab suci. Jika kita kembali kepada Alkitab dan Alkitab saja, kepada kitab suci dan kitab suci saja, semua masalah ini hilang. Semua yang saya bacakan di sini, apakah itu baik atau buruk atau apapun, itu tidak didasarkan langsung kepada, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kita kembali, Anda tahu, ketika saya melihat pekabaran kepada jemaat-jemaat, kita pergi ke Wahyu pasal 2. Kepada jemaat pertama, yang satu ini benar-benar membuat saya takjub. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak dan mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ketika saya membacanya, ini adalah jemaat pertama para rasul. Ini adalah jemaat yang mengenal Yesus. Ini adalah jemaat di mana ada rasul-rasul yang bisa berkhotbah. Dengan berkata, aku melihat Yesus, aku berjalan bersamanya. Meski begitu, kata-kata sedih ini, mereka telah kehilangan kasih yang semula. Kita sebagai orang Advent harus mendapatkan kasih mula-mula kita kembali. Kita harus dikenal sebagai ahli-ahli kitab. Dan kita begitu dekat, perhatikan. Kita bisa kehilangannya di setiap generasi. Ronald Reagan mengatakan sesuatu tentang kebebasan hanya berjarak satu generasi dari tirani. Pengetahuan orang tua Anda tentang kitab suci bukanlah pengetahuan Anda tentang kitab suci. Anda harus menemukannya sendiri, dan kita selalu hanya satu generasi dari tidak menjadi ahli-ahli kitab. Ellen White mengatakan demikian. Tetapi Tuhan akan mempunyai suatu umat di atas dunia ini yang mempertahankan Alkitab dan hanya Alkitablah sebagai standar semua doktrin, dan dasar dari segala pembaharuan. Sebelum menerima suatu doktrin atau pengajaran, kita harus menuntut, demikianlah firman Tuhan untuk mendukungnya. Buku Great Kontroversi 595. Saya hanya ingin mengajak Anda, kita harus kembali kepada ini. Hal-hal ini telah terjadi saat kita sedang tertidur. Tetapi kita harus bangun. Dan kita harus menggunakan minyak ekstra itu. Dan apakah minyak ekstra itu? Itu adalah Roh Kudus. Dan di mana kita mendapatkannya? Melalui kitab suci. Jadi kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Dan saya sungguh percaya bahwa jika kita melakukan itu, masalah kebebasan beragama akan lenyap dan saya ingin mengatakan hal terakhir tentang kebebasan beragama. Saya ingin Anda berpikir tentang Paulus. Ketika dia keluar dan berkhotbah. Dia berkhotbah, bukan? Anda mendengar semua penganiayaan yang dia dapatkan? Apakah dia memiliki kebebasan beragama? Itu lucu. Saya katakan, ya dia punya itu. Dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Sebab ketika Anda benar, selaras dengan Tuhan, Anda dapat berbicara bahkan jika langit runtuh. Dan tidak masalah apa yang Anda hadapi. Dan saat Anda benar dan Tuhan bersama Anda dan Anda melakukan persis apa yang Dia inginkan. Sebuah pernyataan jelas, demikian firman Tuhan itu tidak masalah. Dan itulah kebebasan sesungguhnya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih.